kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari. Mari sejenak mendengarkan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, suatu waktu seseorang yang buta kesulitan untuk pulang ke rumah. Padahal dia harus sampai di rumahnya malam ini. Hari sudah gelap. Lalu, bagaimana ia bisa pulang sendirian dengan keadaan fisik yang demikian? Kemudian, ia mengambil sebuah pelita dan pergi berjalan menuju rumahnya. Kalau dipikir-pikir, ini tidak mungkin, karena ia adalah seorang yang buta. Dan walaupun dia punya pelita, namun orang bisa menabraknya dan dia bisa jatuh. Tetapi justru karena pelita itu, orang-orang bisa melihat orang buta itu dan mereka lebih hati-hati berkendara supaya tidak menabrak orang buta itu. Demikianlah pelita itu berguna bagi dirinya dan orang lain. Orang-orang Kristen juga harus hidup seperti orang buta itu. Dia tahu betul bahwa ia adalah orang yang buta, tidak bisa melihat. Oleh karena itu, dia butuh pertolongan agar bisa sampai ke rumahnya. Dan saya pikir kita masih tetap sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah dan butuh pertolongan Allah untuk hidup di dunia ini. Apalagi dengan status orang berdosa, sebab barang siapa yang berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Yohanes 12 ayat 36 mengatakan, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu supaya kamu menjadi anak-anak terang. Ini membuktikan setiap pribadi kita membutuhkan terang Yesus Kristus. Tanpa terang itu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa terang itu kita tidak bisa melihat ada yang kurang dan ada yang salah. Maka kunci utamanya adalah terang itu tidak boleh hilang. Kita harus senantiasa memegang, membawanya kemanapun pergi. Seperti judul perikop ini, hidup sebagai anak-anak terang, saudara harus hidup berdampingan dengan terang itu. Lalu bagaimana caranya? Beberapa jawabannya ada di dalam ayat renungan kita hari ini. Yang pertama, kita perlu terus-menerus menantang diri kita untuk melakukan perintah Allah sebagaimana mestinya. Firman Tuhan hari Minggu 9 Februari kemarin tentang menjala manusia. Sudah sampai manakah Anda fokus melakukan perintah Yesus itu sampai hari ini? Firman Yesus hadir bukan untuk sekadar didengar saja, tetapi Paulus dalam surat ini kepingin melihat bagaimana cara hidup saudara setelah mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, karakter orang percaya harus memiliki rasa rendah hati di hadapan Tuhan dan sesamanya. Karena walau sudah mengakui percaya kepada Allah, namun kekurangan kita tetap saja banyak. Mudah-mudahan tidak ada dari antara saudara sekalian yang memiliki karakter bebal. Bila karakter ini terdapat di antara kita sekalian, saudara mungkin sudah merasa setara dengan Allah dan tidak membutuhkan terang Kristus. Yang ketiga, tetapi harus seperti orang arif yang bijaksana untuk setiap peristiwa yang terjadi kepadanya. Maka seandainya ada pengajar sesat yang menghampiri saudara, Anda tidak boleh mengabaikannya begitu saja, namun harus dengan bijak memberikan jawaban yang secukupnya. Namun Anda juga tidak diizinkan untuk berlaku sombong atas ajaran yang lain berbeda dengan dogma gereja kita, apalagi mengikutinya. Dan yang keempat, saudara sekalian mungkin pernah tiba pada suatu masa
menyadari bahwa waktu ini cepat sekali berlalu. Ternyata memang ritme siang dan malam itu konsisten berjalan. Dan begitu juga dengan hidup kita yang kita alami waktu-waktu yang tidak bisa diputar kembali. Kenapa Paulus menyinggung masalah waktu? Saudara sekalian dapat membaca ayat 17, bahwa sebuah kebodohan apabila kita tidak bersama dengan terang Kristus sepanjang waktu. Bahwa sebuah kebodohan apabila kita tidak arif dan hidup bebal, karena itu memang bukan bagian dari terang Kristus. Betapa sayangnya waktu yang telah Allah berikan kita sia-siakan untuk hal-hal yang bukan berasal dari terang Kristus. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, masih banyak yang harus kita pelajari tentang firman Allah supaya menguatkan kita untuk tetap bersama dengan terang Kristus di sepanjang waktu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, di hari yang baru ini yang Kau sediakan bagi kami beroleh waktu yang baru, kesehatan yang baru, dan Engkau mengizinkan kami untuk menikmati berkat Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini yang menyapa kami supaya kami tetap setia dan senantiasa menggunakan terang Kristus di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang bebal, tetapi menjadi orang yang arif, menjadi orang-orang yang menggunakan terang Kristus menghadapi segala sesuatu di dalam hidupnya. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa kepada teman-teman kami yang sedang berada di dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka melalui makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi. Itulah menjadi jalan kesembuhan dan kesehatan mereka pulih kembali, bersama-sama berkumpul dengan keluarga dan juga teman-teman seiman. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, waktu yang baru, menikmati berkat Tuhan di umurnya yang sudah bertambah hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa melindunginya, memberkatinya, semakin banyak berkat yang akan Kau hadirkan di tengah-tengah kehidupannya. Kami mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tetap semangat, tetap sehat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.